Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriatul Lailiyah, NIM E2019-1034. Di sini saya akan menanggapi video yang telah diupload oleh Bapak Wadud, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita membahas tentang perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin, kita akan mempelajari tentang pengertian Khulafaur Rasyidin tersebut. Kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah merupakan bentuk jamak dari kata khalifah, dan ar-rasyidin merupakan bentuk jamak dari kata ar-rasyid. Kata khalifah mempunyai dua arti, yaitu sebagai pengganti dan sebagai pemimpin. Sedangkan kata ar-rasyidin sendiri mempunyai arti sebagai petunjuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kita akan bahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. Beliau juga menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah, kurang lebih sekitar 2 tahun. Atau secara Masehi pada tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, yaitu perbaikan sosial politik. Setelah Rasulullah wafat, terjadi carut-marut dalam hal bidang politik, seperti banyak orang yang murtad, tidak membayar zakat, dan lain-lain. Banyak juga bermunculan nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab yang menimbulkan banyak permasalahan. Lalu ia diperangi dan berhasil ditaklukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dari setelah ditaklukkannya Musailamah Al-Kadzab, kondisi sosial politik bisa mulai pulih kembali dan bisa membaik. Yang kedua, disusul dengan perluasan wilayah sampai daerah Syria dan Irak. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para hafid atau orang yang hafal ayat-ayat Al-Quran untuk bisa dibukukan agar Al-Quran dapat terjaga keasliannya. Yang keempat, yaitu sebagai pemimpin negara dan umat Islam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pada masanya, Abu Bakar As-Siddiq juga membentuk Baitul Mal sebagai tempat atau wadah kas negara dan kekayaan negara untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tanggal 13 November tahun 694 Masehi atau pada 23 Hijriah. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, mulai tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, yaitu kemajuan politik. Umar bin Khattab menstabilkan wilayah umat Islam. Yang kedua, meningkatkan struktur pemerintahan. Beliau membuat kalender Hijriah dengan hitungan Qamariyah, bukan dengan hitungan Syamsiyah. Beliau juga membentuk gubernur dan bupati dengan kriteria tertentu yang agar bisa menciptakan kader yang bisa diandalkan. Yang ketiga, yaitu meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Selanjutnya, Umar bin Khattab juga meningkatkan kemajuan sosial. Karena hal tersebut bisa terjadi karena telah meningkatnya perkembangan ekonomi dan pengetahuan. Jadi banyak masyarakat yang telah beredukasi untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keenam yaitu meningkatnya kemajuan agama Islam. Untuk yang selanjutnya atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga, kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi atau bertepatan pada 35 Hijriah. Beliau menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin mulai pada tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah atau kurang lebih selama 12 tahun. Dan beliau ini adalah khalifah yang terlama menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin. Perkembangan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, beliau memperluas kekuasaan wilayah. Yang kedua, beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, membekukan Al-Quran dan membuat mushaf yang sampai saat ini kita gunakan, yaitu biasa disebut dengan mushaf Utsmani. Yang keempat, beliau pada setiap hari Jumat memerdekakan budak agar banyak rakyatnya yang sejahtera. Untuk khalifah yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun 23 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 4 Hijriah atau bertepatan pada tahun 661 Masehi. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi atau kurang lebih selama 5 tahun. Perkembangan peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. 1. Mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam memilih gubernur dan bupati-bupatinya. Hal tersebut dilakukan Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib bisa mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga yaitu perbaikan gaji-gaji pegawai sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya, karena Ali bin Abi Thalib sangat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.